Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Uti Asya yang kali ini membawakan materi Create, View, and Edit File. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas mengenai std-in, std-out, std-r, pengalaman theme, konfigurasi boot order, edit file dengan theme, edit file dengan menu, perintah mulai, dan juga perintah headtail. Jadi, yang pertama-tama, apa itu std-in, std-out, dan std-r? std-in adalah standard input, yaitu suatu yang kita masukkan ke dalam Linux kita. Kemudian terdapat std-out dan juga std-r. Jadi ketika kita memasukkan input atau komen, dia pasti akan memunculkan std-out, std-out ataupun std-r. std-out adalah standard output, yaitu output yang diberikan oleh Linux ketika kita memasukkan input. Dan std-r adalah standard error. Jadi misal kita mengetikkan cd pada file, sedangkan perintah cd hanya digunakan untuk masuk ke sebuah directory, maka nanti akan menampilkan error. Jadi langsung saja kita ke prakteknya. Nah di sini teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke terminalnya. Kemudian di sini saya akan coba untuk ls. Nah di sini akan terdapat output yang pernah kita buat ataupun default dari Linux kita. Jadi di sini saya akan coba masuk ke sebuah file. Maka dari itu saya buat terlebih dahulu touch.txt. Kemudian kita akan coba masuk ke file touch.txt dengan perintah cd. Nah, maka nanti akan muncul bus atau error. Ya, inilah yang dinamakan dengan std-r. Kemudian di sini saya akan mengajarkan teman-teman sekalian bagaimana kita bisa menyimpan output kita dalam suatu file. Jadi di sini caranya seperti ini. Saya ketik ls, maka dia akan memperlihatkan outputnya. Maka di sini saya akan membuat output tersebut akan tersimpan ke suatu file. Di sini saya ketik ls, tanda lebih dari, dan juga show.txt. Ini artinya perintah ls yang akan dikeluarkan akan masuk ke file show.txt. Kita enter. Untuk melihatnya, teman-teman bisa menggunakan perintah cat show.txt. Perintah cat merupakan perintah yang digunakan untuk melihat isi dari suatu file. Selanjutnya, nah ini akan muncul output seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah directory. Kita ketik mkdir test12. Kemudian kita akan membuat file di dalamnya dengan perintah touch test12/isi test.txt. Nah, di sini saya akan coba ls, maka langsung akan terbuat, yaitu ini outputnya test12. Oke, di sini saya akan coba ls test12, maka dia akan menampilkan output isi test.txt. Nah, di sini saya akan membuat output dari test12 ini juga tersimpan di show.txt. Jadi teman-teman bisa mengetikkan ls test12/ tanda lebih dari show.txt. Di sini dapat teman-teman perhatikan output dari ls test12 tidak langsung muncul, melainkan output tersebut akan muncul di show.txt. Jadi kita bisa melihatnya dengan cat.txt. Nah, ketika kita enter, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa output tersebut yang ada pada show.txt hilang dan tertimpa dengan yang baru. Itu dikarenakan satu tanda lebih dari yang kita gunakan tadi. Nah, jika teman-teman ingin output sebelumnya tidak hilang, maka kalian bisa gunakan tanda lebih dari 2 kali. Kita bisa coba, di sini saya ketik terlebih dahulu ls. Setelah muncul output, saya akan ketik ls lebih dari show.txt. Kemudian saya akan coba ketik ls test12/ lebih dari 2 kali show.txt. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melihatnya dengan mengetikkan cat show.txt. Maka dapat teman perhatikan bahwa output yang tadi, yang desktop dirb itu tidak hilang. Dan isi tesnya juga tertampil. Yang kedua adalah pengenalan Vim. Di sini Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Jadi misalkan teman-teman baru membuat sebuah file berbasis teks dengan perintah touch,
dan kita belum memodifikasi file tersebut, maka dengan Vim kita bisa melakukan pengeditan atau pengisian pada file yang kita buat. Jadi di sini saya ketik V, lalu tab ya. Dapat teman-teman lihat di sini muncul view, viewish, viewers, ya. Dan Vim Tiny ada juga Vim Agree. Nah, defaultnya Vim memang tidak ada pada Linux kita. Jadi teman-teman bisa menginstalnya terlebih dahulu. Sebagai info tambahan, V adalah versi lama dari Vim. Jadi Vim dan V itu adalah suatu hal yang sama, hanya saja Vim adalah versi terbarunya dari V. Nah, untuk menginstal Vim-nya itu teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke direktori root dengan mengetikkan super user, masukkan password, kemudian kita akan masuk ke home root-nya. Maka di sini saya akan ketik apt stripcat install Vim. Maka dia akan langsung berjalan seperti ini. Nah, di tengah-tengah seperti ini, teman-teman akan diminta untuk melanjutkan install Vim ini. Ini saya akan ketik yes, maka dia akan proses menginstal. Nah, jika sudah berhenti seperti ini, biasanya itu akan diminta untuk memasukkan drive. Namun karena punya saya tidak muncul, saya akan memasukkannya secara manual. Nah, cara memasukkan drive-nya itu, teman-teman bisa pilih yang gambar CD. Klik kanan, dan pilih file ISO yang digunakan untuk menginstal Debian server ini sebelumnya. Lalu kita bisa klik. Maka nanti akan muncul notifikasi di atas bar ini seperti ini. Nah, jika proses instalasinya sudah selesai, teman-teman bisa akses untuk ke user biasa, kemudian bisa ketik V, lalu pilih tag. Nah, maka teman-teman sekarang bisa melihat bahwa Vim ini sudah terinstall pada server Debian-nya. Yang ketiga adalah konfigurasi boot order. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke VirtualBox-nya, kemudian kita akan start pada virtual machine yang kita gunakan, yang sudah terdownload oleh Vim. Maka di sini akan muncul virtual machine kita itu seolah-olah meminta untuk kita install ulang. Nah, ini terjadi setelah kita power off VM-nya, setelah kita menginstal Vim. Itu dikarenakan pada proses penginstalan Vim, kita memilih untuk menggunakan DVD. Dan seluruh proses instalasi pada Linux juga berada pada DVD. Nah, untuk itu, di sini saya akan matikan terlebih dahulu. Lalu kemudian kalian klik setting. Lalu pilih menu sistem. Nah, pada sistem ini, coba teman-teman perhatikan pada boot order, di bagian paling atas adalah floppy, optical, dan juga baru hard disk. Nah, inilah yang menyebabkan ketika kita merunning Debian, maka dia akan menjalankan yang DVD terlebih dahulu. Maka di sini saya akan pindah hard disk-nya menjadi paling atas. Kita klik, kemudian disusul oleh optical dan juga floppy. Di sini saya akan coba start kembali. Maka tampilannya sudah tidak seperti tadi ya, yang install ulang. Maka dia akan booting untuk masuk ke VM-nya. 4 adalah pengeditan file dengan Vim. Di sini saya buka terminalnya. Kemudian saya akan coba untuk terlebih dahulu. Nah, di sini muncul file tags.txt. Nah, itulah file yang nanti akan kita coba untuk dilakukan pengeditan dengan Vim. Saya akan coba cat tags.txt untuk melihat apakah di file ini ada isinya atau tidak, dan ternyata kosong ya. Jadi di sini saya akan coba untuk membuat file tersebut terisi dengan menggunakan Vim. Sini akan saya ketik Vim. Untuk bisa memasukkan atau menambahkan sesuatu pada kolom, teman-teman bisa masuk ke mode insert.
Di sini caranya untuk masuk ke modul tersebut teman-teman bisa dengan menekan tombol atau huruf I. Kita tekan. Nah, di sini saya sudah masuk ke mode insert ya teman-teman. Untuk mengetahuinya kita coba. Nah, ya, kita sudah bisa mengetik. Di sini saya akan coba memasukkan halo 1, halo 2, dan juga halo 3. Nah, di sini untuk keluar dari mode insert ini, teman-teman bisa klik pada tombol ESC atau escape. Nah, untuk men-save, di sini kalian bisa ketik .2, lalu W, yang artinya wait atau save. Lalu biasanya kita bisa gunakan kombinasi W dan Q, yang artinya wait dan quit. Sini saya sudah keluar dari Vim ya. Lalu apakah file tadi sudah terisi? Kita coba ketik cat text.txt. Nah, maka di sini sudah muncul ya teman-teman halo 1, halo 2, dan halo 3. Lalu bagaimana jika teman-teman tidak ingin menyimpan perubahan file yang kita buat? Di sini kita bisa mencobanya. Vim text.txt, kemudian masuk, lalu teman-teman bisa ketikkan halo 4, tekan ESC, lalu kalian bisa ketik Q saja, lalu tambahkan tanda seru untuk keluar. Saya akan coba untuk cat.text.txt. Maka di sini halo 4 yang tadi kita buat tidak akan muncul pada file tadi karena tidak kita save. Yang kelima adalah mengedit file dengan nano. Di sini teman-teman bisa ls, kemudian kita akan membuat file .cth.txt. Dan kita akan coba masuk ke super user, memasukkan passwordnya, kemudian kita masuk ke cd root. Nah, di sini saya akan coba edit file tadi dengan perintah nano cth.txt. Nah, di sini misal saya akan memasukkan contoh 1, contoh 2, contoh 3. Di sini untuk men-save tulisan ini kita bisa gunakan ctrl-x, kemudian Y, lalu enter. Di sini seharusnya tulisan yang kita buat tadi sudah ada pada cth.txt tadi. Oke, sekarang adalah yang ke-6, yaitu pembahasan mode dan less. Langsung saja kita ke terminal. Jadi kita harus masuk terlebih dahulu ke super user terlebih dahulu. Lalu masuk ke home root-nya. Nah, di sini saya hanya ingin melihat isi dari file pod.log, yang mana pod.log itu berada di dalam direktori log dan log berada di direktori var seperti ini. Di sini saya ketik cat spasi var /log/boot.log. Saya enter. Nah, di sini bisa dilihat kita menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhan output dari awal hingga akhir. Lalu, bagaimana jika kita hanya ingin melihat yang awal saja? Nah, kita bisa gunakan more. Lalu di sini saya enter. Nah, ini dia menampilkan halaman pertama atau output paling atas. Nah, jika teman-teman ingin melihat output selanjutnya, teman-teman bisa tekan spasi, maka dia akan menampilkan halaman baru atau output baru. Tapi jika teman-teman tekan enter, itu dia hanya akan menampilkan output baru satu baris saja. Nah, itu jika teman-teman menggunakan more. Di sini saya klik terlebih dahulu. Lalu ada less. Seperti ini, kalau atas, lalu less-nya more-nya diganti dengan less. Lalu dia akan menampilkan sama seperti more. Dia juga bisa di-enter ataupun spasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu head and tail. Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal output, dan tail merupakan yang digunakan untuk melihat sisi akhir output. Sini, teman-teman bisa buka terminal. Nah, kalau sebelumnya pakai more or less itu akan menampilkan semua outputnya. Nah, kalau menggunakan head, dia hanya akan menampilkan sisi awal output saja, dan kita tidak bisa melihat lanjutannya.
Di sini saya ketik head var log var/log/boot.log, enter. Dia hanya menampilkan 10 baris awal saja. Nah, begitu juga dengan tile. Dia akan menampilkan 10 sisi akhir output. Kita coba row atas, lalu headnya kita ganti dengan tile, enter. Nah, jadi ini adalah sisi akhirnya. Di sini kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Contoh, di sini saya ingin output dari bootlock 5 baris saja. Seperti ini. Saya gunakan perintah head min n 5 /var/log/boot.log, enter. Nah, di sini kita juga bisa hitung. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita juga bisa gunakan pada tail. Headnya kita ubah menjadi tail. Lalu kita enter. Maka di sini jika kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itulah praktek dari head and tail. Ini saja praktek dan pembahasan dari bab 11. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.